Saudara, aset daerah bukan sekedar deretan angka atau gedung bisu. Ia adalah kekayaan milik rakyat Jawa Barat yang jika dikelola dengan benar bisa menjadi motor penggerak kesejahteraan. Namun apa jadinya jika ribuan aset kita justru terbengkalai, bersengketa atau bahkan hilang karena administrasi yang karut-marut? Pagi ini saudara, dalam segmen talk show Sapa Jabar kita akan membedah senjata baru Jawa Barat untuk menyelamatkan harta daerah tersebut, yaitu Perda Tata Kelola Aset Daerah yang baru diundangkan. Nah, sudah hadir bersama kami di studio yang membidangi langsung urusan ini, Ketua BPMPerda DPRD Jawa Barat, ada Bapak Sugianto Nangolah. Sampurasun Pak, Assalamualaikum. Rampes. Bagaimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Menarik ya Pak, bagaimana pagi hari ini kita akan membahas terkait optimalisasi aset daerah Provinsi Jawa Barat. Betul. Karena kan kalau kita tahu aset daerah Provinsi Jawa Barat jumlahnya mungkin ada ribuan tersebar di seluruh Jawa Barat ya. Dengan optimalisasi ini jadi penting untuk PAD nantinya untuk masyarakat juga. Tapi sebelum ke situ Pak, kami ingin tahu apa yang sebetulnya menjadi lampu merah atau pemicu utama sehingga DPRD dan juga Pemprov Jabar ini akhirnya merasa perlu melahirkan Perda Tata Kelola Aset yang baru saat ini. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan kaitan dengan Perda Tata Kelola Aset ini, sebelum Perda Tata Kelola Aset sudah ada Perda sebenarnya, Perda nomor 13 tahun 2019 tentang aset daerah. Tetapi dalam Perda nomor 13 ini belum optimal dalam mengelola aset. Sedangkan aset apabila tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi beban APBD. Dia akan merugikan. Nah, maka dari itu kami selama bertahun-tahun kemarin kami pantau, ini perlu sekali ada optimalisasi. Agar apa? Agar betul-betul aset ini bukan saja diurus, tetapi bisa dikelola dengan baik. Nah, aset Pemprov ini sangat banyak. Ada aset yang dipisahkan, ada aset yang dikelola oleh Pemprov sendiri, ada aset yang dikerjasamakan seperti dengan pihak ketiga ya? Dengan pihak ketiga. Ada bangun serah di sana kan, ada BOT, aset-aset itu. Nah, contohnya saja aset Pemprov yang sangat strategis itu seperti lapangan golf Jatinangor. Baik. Nah, itu sangat strategis sekali. Bahkan itu lapangan golf terbaik di Asia itu, Jatinangor itu. Tetapi sampai detik ini aset itu belum bisa menyumbangkan uang begitu besar kepada Pemprov. Padahal yang main golfnya banyak, rame, tapi kan pendapatan daerahnya masih kecil sekali di situ. Nah, maka dari itu kami di dalam Perda ini minta dioptimalisasikan lagi. Harus dievaluasi kerjasamanya itu. Supaya apa? Supaya betul-betul bisa menguntungkan Pemprov. Nah, kalau tidak ada optimalisasi, tidak ada evaluasi, ini akan begitu saja akan merugikan Pemprov. Nah, itu yang kita inginkan. Maka dari itu dengan Perda baru ini, mudah-mudahan ini optimalisasi pendapat aset daerah kita, baik yang dipisahkan maupun yang dikelola sendiri oleh Pemprov, ini bisa optimal untuk bisa mendorong pendapatan daerah begitu. Ini Perdanya masih sangat baru sehingga bahkan belum ada penomoran begitu ya Pak ya? Betul, masih sangat baru. Masih fresh. Sekarang ini kami lagi menunggu dari Biro Hukum untuk mengeluarkan nomor, sekaligus nanti langsung diundangkan. Tetapi yang penting sekarang ini bukan saja penomoran, kami berharap Gubernur segera mengeluarkan Pergubnya, Perda ini. Karena tanpa Pergub, Perda ini tidak bisa berjalan juga. Maka dari itu dalam waktu dekat ini harapan kami semoga Pak Deddy Mulyadi itu segera membuat Pergubnya, Perda tentang tata kelola aset ini. Gitu. Oke, selain Ketua BPMPerda, Bapak ini juga merupakan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Betul. Ini juga terkait tata kelola aset yang membidangi juga adalah Komisi Bapak begitu ya. Kalau dari Komisi 1 sendiri Pak, selama ini apa saja temuannya di lapangan mengenai permasalahan aset daerah, utamanya yang paling kronis begitu? Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali aset kita yang sangat strategis, yang seharusnya ini bisa mendorong pembangunan kita, ternyata itu terbangkelai begitu saja. Contohnya saja lapangan golf Arca Manik itu. Itu sangat luas sekali. Itu sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan sudah berjalan bertahun-tahun, tetapi pihak ketiganya itu tidak ada pergerakan sama sekali, tidak dibangun apa-apa, tidak dilaksanakan. Nah, ini aset ini menjadi terbengkalai akhirnya. Dan tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya? Kemarin kami kunjungan Komisi 1 ke sana, kami lihat langsung ke sana, ternyata kami tanya kenapa ini tidak dikelola, kenapa tidak ada pembangunan. Alasan dia izinnya tidak keluar. Kenapa? Karena yang diusulkan oleh mereka itu ditolak oleh masyarakat di sekitar sana. Nah, ini jadi masalah karena ini perlu ada optimalisasi, perlu ada evaluasi agar ke depan yang semacam ini tidak terjadi. Kalau ini terjadi kan sangat merugikan. Seharusnya kita mendapatkan pendapatan, nah sekarang ternyata tidak dapat apa-apa begitu. Itu baru satu dari ribuan aset Jawa Barat yang tersebar begitu ya. Betul. Pak, tapi ada pertanyaan juga, apakah kemudian Perda baru ini lahir karena adanya tekanan dari BPK
terkait opini WTP kemarin, Pak? Atau sebetulnya memang ini murni karena kesadaran untuk menyelamatkan aset kita nih yang ada di Jawa Barat? Ya, Perda ini memang inisiatif kami dari Komisi 3. Di waktu itu saya masih di Komisi 3 dan kami yang meluncurkan ini. Kenapa? Karena kami melihat bahwa aset yang begitu banyak di Jawa Barat dan tempatnya sangat strategis ini selalu saja setiap tahun menjadi beban APBD. Ini yang jadi masalah. Nah, dengan adanya permasalahan inilah kami menggagas ini agar betul-betul supaya tidak lagi menjadi beban APBD. Bagaimana caranya supaya ini bisa mendatangkan APBD gitu. Nah, itu yang kita inginkan itu. Jadi tidak ada tekanan manapun. Ini memang semata-mata kami ingin meningkatkan bagaimana daya ungkit terhadap pendapatan daerah dari aset ini. Ini terjadi di tahun 2026-2027 ini begitu. Baik, kita juga ingin tahu Pak, sebetulnya apa sih perbedaan yang paling mendasar antara kemudian tata kelola aset dalam Perda baru ini dibandingkan dengan Perda sebelumnya nomor 13 tahun 2019 ya Pak ya? Ya betul, di dalam Perda yang lama memang di sana juga sudah mengatur semuanya, tetapi masih tidak optimal. Ya banyak hal-hal seperti bagaimana kita memberikan reward and punishment kepada pengelola asetnya. Nah di Perda baru ini ada sanksinya juga. Ya, bagi yang mengelola aset ini dia tidak bisa menghasilkan juga ada risikonya juga, ada sanksinya juga. Tetapi ketika dia mampu mengelola aset ini dengan baik dan mendapat pendapatan, dia juga akan ada rewardnya juga. Nah di Perda baru ini kita buat aturan itu. Gitu. Kenapa? Karena terus terang saja kalau aset ini tidak diperbaiki tata kelolanya, ini aset kita ini banyak di mana-mana, ada di kabupaten kota, seperti ada situ embung-embung di sana. Nah itu tempat-tempat itu menjadi tempat yang tempat yang terlantar begitu. Padahal itu tempat yang bisa dibuat tempat wisata, tempat rekreasi, bisa dibangun, itu bisa dikerjasamakan. Nah Perda ini mendorong agar kerjasama pemerintah daerah kita ini terhadap pemerintah kabupaten kota, terhadap pihak ketiga, terhadap masyarakat itu dibuka ruangnya seluas-luasnya agar tata kelolanya berjalan dan aset ini bisa berjalan, bisa menghasilkan pendapatan begitu. Bagaimana kemudian nanti ke depannya ini aset-aset yang selama ini terbengkalai ini bisa ada atau menghadirkan kebermanfaatan. Kita juga ingin tahu implementasi dan juga sertifikasi aset di segmen depan Pak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait optimalisasi tata kelola aset Jawa Barat tahun 2026. Dan tentunya kami membahasnya langsung bersama Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan anggota dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Demokrat, Pak Sugianto Nangolah. Pak, tadi sudah sedikit banyak latar belakang dari pembentukan Perda baru terkait tata kelola aset ini sudah dijelaskan begitu ya Pak ya. Kita juga ingin tahu nih Pak, banyak aset Pemprov Jabar yang saat ini masih bersengketa atau diduduki pihak ketiga. Bagaimana kemudian Perda baru ini memberikan perlindungan hukum bagi aset-aset yang kita bisa bilang panas tersebut nih Pak? Ya, terima kasih. Memang betul bahwa aset Jawa Barat ini banyak. Aset Jawa Barat ini terdiri ada jembatan, ada jalan, ada kebun, ada gedung. Ya kan, ada aset yang bergerak, aset yang tidak bergerak, aset yang berwujud dan tidak berwujud, ada semua aset Jawa Barat itu. Banyak sekali. Nah, maka dari itu tentunya dengan banyaknya aset pastilah banyak problem. Nah, banyak sekali aset Pemprov sekarang ini yang dikuasai, diokupasi oleh masyarakat. Contoh yang di Garut, itu kebun itu berapa hektar itu banyak sekali diokupasi masyarakat. Maka dari itu kami sekarang sedang menyelesaikan bahwa aset-aset Pemprov yang belum selesai surat menyuratnya harus segera diberesi surat menyuratnya. Aset Pemprov yang sekarang ini diokupasi oleh masyarakat harus dituntaskan persoalannya. Nah kemarin kita pernah dulu di zamannya Gubernur Ahmad Heriawan waktu dulu, mana aset yang diokupasi masyarakat ini ya kita hibahkan kepada masyarakat. Kenapa? Kalau tidak ini kan masyarakat sudah mendudukinya, ya kan? Masyarakat sudah lama berdiam di sana, ya malah kita yang mengurus pajak-pajaknya. Nah ini kan merugikan kita, kan merugikan Pemprov. Apa salahnya kalau diberikan kepada masyarakat sebenarnya? Toh itu juga pemerintah milik masyarakat kan begitu. Nah tadi ditanyakan bahwa bagaimana sih cara mengatasi persoalan yang terjadi saat ini kaitan dengan aset-aset Pemprov yang terbengkalai yang sekarang ini, kerjasamanya yang tidak berjalan. Maka dari itu Perda inilah yang menjawab semua itu. Kami atur di Perda itu bahwa semua aset-aset itu yang baik pengadaan dari awalnya,
pengadaan asetnya itu harus betul-betul jelas. Surat menyuratnya harus jelas. Kalau beli tanah, Pemprov itu harus ada suratnya. Jangan sampai membeli tanah yang bermasalah. Akhirnya setelah jadi aset jadi bermasalah, kan begitu. Baik. Nah, maka ini di Perda itu diatur sekarang. Tidak bisa memberi aset yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas surat menyuratnya. Baik. Harus kita boleh mengadakan aset kalau yang akan dibeli ini jelas. Baik. Apa tuh surat menyuratnya, usul usulnya gitu. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa yang sudah menjadi masalah ini yang sudah carut marut seperti apa. Nah, sekarang dalam penyelesaian kita banyak yang sekarang sudah dimasuk badan hukum juga ada, yang sekarang dalam proses pembebasan juga ada, macam-macam. Nah, di Komisi 1 kemarin kami sudah berkeliling nih mengecek aset-aset yang ada ini. Terutama yang bermasalah ini kebanyakan kebun tanah gitu, bidang tanah yang telah diduduki masyarakat. Namun kebanyakan masyarakat juga tahu bahwa masyarakat itu kadang-kadang itu mereka minta bagaimana kerjasama yang baik dengan Pemprovnya. Nah, kemarin kita yang di Aceh Manik itu akan diberikan izin oleh masyarakat ketika di sana itu kan khusus daerah resapan air. Tidak boleh dibangun gedung di sana. Boleh dihidupkan lagi lapangan golfnya, dibangun kembali, dihidupkan kembali. Tapi kalau dibangun gedung akan menjulang tinggi di sana, masyarakat akan khawatir ya. menjadi resapan airnya tidak hilang, mereka tidak setuju dibangun itu. Artinya apa? Artinya komunikasi antara Pemprov dengan masyarakat sangat penting. Bagaimana kita mengakomodir semua keinginan masyarakat di sana. Tidak ada masalah bagi masyarakat. Kenapa? Karena Pemprov juga, masyarakat juga menanyakan ngapain provinsi memiliki hak di sini kalau tidak ada gunanya sama sekali dibiarkan terbengkalai. Itu kan jadi pertanyaan mereka juga kan. Artinya mereka juga tidak ingin terbengkalai tempat itu kan. Mereka juga pengen dia mengenai contoh lah di Bogor. Di Bogor itu kita punya situ banyak sekali itu. Besar-besar luas-luas ya. Nah, itu kan kalau dikerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Bogor atau desa-desa yang ada di sana, mereka kan bisa buat tempat rekreasi, tempat apa di sana, tempat usaha segala macam kan bisa digunakan kan. Sayang aset ini. Nah, ini Pemprovnya juga akan mendapat pendapatan, masyarakatnya juga bisa mengelola dengan baik. Apa salahnya? Kenapa itu dibiarkan? Nah, kalau dibiarkan yang salah siapa? Akhirnya yang Pemprov juga yang salah begitu loh. Oke, tapi artinya dalam tata kelola aset milik Pemprov ini ada aspek sosiologis juga yang mungkin perlu diatur. Itu juga diatur Pak dalam Perda diatur ini. semua. Bahkan bagaimana supaya aset ini juga bermanfaat buat masyarakat. Baik. Bukan saja buat Pemprov, masyarakat juga jangan sampai dirugikan di yang dekat aset Pemprov ini begitu loh. Jadi kita itu mendorong agar betul-betul ini semuanya bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Karena ujung-ujungnya pemerintahan ada untuk melayani masyarakat juga ya. Gitu, baik. Pak, ini yang juga menarik bagaimana terkait sistem inventarisasi digital aset atau e-aset begitu ya. Betul. E-aset ini apakah kita sudah bisa menjamin kemudian dengan adanya e-aset ini bisa data aset di Jabar itu tidak akan hilang kembali atau tumpang tindih? Ya, terima kasih. Ini bagus ya pertanyaannya. Memang dulu tahun 2009 waktu saya di periode yang pertama itu aset ini ada buku induknya, ada BI-nya, buku induk aset. BI, buku induk. Jadi semua aset itu tercatat di sana. Dengan rapi di sana. Dengan rapi tercatat semua. Nah, sekarang kan sudah era digitalisasi nih semua. Semua sudah digital. Kita sudah punya digitalisasi semua. Bahkan di digitalisasi itu ada koordinatnya. Kalau tanah itu sudah ada titik koordinatnya, tidak mungkin tertukar lagi gitu. Sudah rapi, lebih rapi. Kalau dulu kan dicatat di buku ya, di buku induk. Nanti ada aset yang dipisahkan, aset yang dikelola sendiri, aset yang dikerjasamakan itu ada catatannya. Lebih rumit ya kalau dulu ya Pak ya. Tapi dulu enaknya apa? Ada dokumentasi yang bisa dilihat. Nah, maka dari itu kami untuk melihat aset ini apakah sudah yang masuk ke digitalisasi ini apakah sudah sesuai dengan aset yang lama, kami melihatnya dari buku induk itu. Buku induk inilah dasarnya kita bisa memperhatikan apa betul aset ini ada di sini, berapa luasnya, apa batasnya, seperti apa surat menyuratnya. Di sana ada kategorinya semua, lengkap. Tetap mengacu pada Tetap buku induk kepada tadi buku induk. Kenapa? Karena itulah buku yang pertama sekali ada data aset gitu. Oke, kita juga ingin tahu Pak, apakah Perda ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM atau utamanya ini adalah anak muda ya Pak ya, untuk kemudian memanfaatkan aset daerah, misalkan gedung ataukah lahan kosong begitu ya, dengan sistem sewa yang mungkin lebih terjangkau tapi juga legal untuk UMKM anak muda. Ya betul, kita sudah membangun pasar kreatif yang di Jalan Pahlawan. Nah, itu aset Pemprov yang dibuat untuk tujuannya supaya
masyarakat yang berekonomi kreatif itu bisa berusaha di sana. Kita udah punya pasarnya, ekonomi kreatif yang dibangun oleh Pak Ridwan Kamil ketika beliau jadi gubernur, yang di Jalan Pahlawan sampai sekarang kan masih ada itu. Nah itu kita sengaja buatkan. Artinya apa? Artinya masyarakat itu sudah kita fasilitasi bagaimana caranya supaya mereka bisa memanfaatkan aset Pemprov di sana. Tetapi sekarang ini memang kurang begitu jalan ya. Ini contoh kemarin itu kita membangun teras Ciamplas itu, waktu itu kan itu tujuannya itu untuk ekonomi kreatif sebenarnya. Betul. Tetapi kan karena tata kelolanya kurang bagus, kurang baik, akhirnya kan tidak jalan ini semuanya. Karena segala sesuatu itu berasal dari tata kelola. Bagaimana tata kelola ini kan harus mengatur dari A sampai Z-nya. Bagaimana cara mengelola yang baiknya, seperti apa begitu. Ada aturan lah di situ. Nah selama ini kan belum ada itu. Nah maka dari itu dengan Perda yang baru ini kami membuat tata kelola. Jadi mengelola aset ini tidak asal-asalan lagi. Ada apa namanya ya, ada programnya. Nah jadi kalau tidak ini nanti akan terbengkalai lagi, akan rugi lagi. Yang namanya orang usaha ya itu kalau tidak tepat sasaran gitu, itu akan merugikan sekali. Nah, jadi kalau mereka kayak di ekonomi kreatif, di pasar ekonomi kreatif itu terus terang saja memang sampai sekarang jarang sekali orang datang ke sana karena tempatnya jauh di dekat makam pahlawan di sana, jauh dari tempat keramaian. Nah, promosinya tidak ada, segalanya macamnya tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya terbengkalai kan. Jadi pengunjungnya jadi sepi. Jadi yang berusaha di sana bukan untung jadi rugi gitu. Nah, kita itu ingin membuat tempat itu supaya masyarakat yang berusaha di situ itu jadi untung gitu. Kenapa untung? Karena banyak yang datang di sana, banyak perputaran bisnisnya bagus gitu loh. Itu yang kita inginkan. Tapi artinya dalam Perda baru ini apakah ada bagian khusus yang mengatur kerjasama dari aset Pemprov Jabar utamanya untuk UMKM dan juga anak muda yang mungkin anak muda Jabar yang terkenal kreatif nih Pak ingin berusaha seperti apa Pak? Ada aturan semua. Nah sekarang ini bahkan anak-anak masyarakat Jawa Barat itu bisa kalau dia ingin berusaha di aset Pemprov itu tinggal mereka bekerja sama saja dengan Pemprov Jawa Barat sekarang ini. Kenapa di sini kita atur agar semua aset ini bisa difungsikan, agar semua aset ini tidak terbengkalai, agar semua aset ini bisa menjadi potensi ekonomi. Nah, itu kita buat seperti itu. Jangan sampai contohnya saya bilang di Cimahi itu kita punya gedung yang namanya dulu tuh kan Biskup Rio dulu kan. Itu tempatnya strategis, gede, tapi kan karena tidak dikelola dengan baik hanya jualan HP aja di situ saya lihat itu. Nah, kan sayang sekali kan padahal itu kalau dibangun dengan bagus, dibuat gedung pertemuan di tempat pasar seni, kan bisa saja di situ semuanya. Tempatnya sudah ramai, tempatnya luas, tempatnya strategis. Ini yang saya bilang tadi ini perlu ada optimalisasi. Optimalisasi itu artinya kita bekerja secara optimal bagaimana supaya tempat ini tadinya yang tidak menguntungkan jadi menguntungkan gitu. Gitu loh. Oke, ini menarik sekali Pak. Kita juga ingin tahu apakah dalam Perda ini bagaimana kemudian fungsi pengawasan DPRD apakah diperkuat dan seperti apa penguatan fungsi pengawasan dari DPRD untuk aset-aset yang ada di Provinsi Jawa Barat usai jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait optimalisasi tata kelola aset Jawa Barat tahun 2026. Tentunya masih bersama dengan Pak Sugianto Nangolah, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat. Beliau ini juga merupakan anggota Komisi 1 dari DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Demokrat. Tadi sudah di bagaimana penguatan ini sih Pak sebetulnya yang menjadi pertanyaan. Kemudian kita tahu kerjasama pengelolaan aset antara pihak ketiga dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini seringkali malah merugikan pemerintah begitu ya. Untuk penguatan sendiri itu seperti apa Pak nanti yang diatur di Perda baru ini? Ya betul, jadi di sana kami mempertajam bagaimana pengawasan terhadap Dewan ini juga harus berjalan. Selama ini Dewan itu sepertinya tidak berpengaruh lah, tidak ada pengawasan sama sekali. Bahkan kerjasama itu kadang-kadang tanpa melibatkan anggota Dewan. Maka di Perda ini kami harapkan semuanya itu harus
bisa berkoordinasi dengan DPRD. Agar apa? Agar kami bisa melakukan pengawasan yang efektif juga. Terpantau Ya, gitu ya, Pak, terpantau. Untuk kita membuat rencana kerjasama, nah harus ada laporan ke Dewan dulu. Jadi Anda kata nanti Pemprov ingin bekerja sama dengan pihak ketiga, apa kerjasamanya itu, rencana bisnisnya itu disampaikan kepada anggota DPRD dan kami akan pelajari itu. Apakah ini sudah sejalan dengan pemikiran kami atau belum. Kenapa? Karena selama ini kami tidak tahu bahwa tahu-tahu sudah dikerjasamakan. Tahu-tahu kerjasamanya tidak berjalan. Nah ini yang jadi masalah. Nah, di dalam Perda yang baru ini diatur bagaimana aturannya supaya DPRD itu dilibatkan dalam hal nanti kerjasama ke pihak ketiganya. Contoh, ada rencana ingin pertemuan dengan perencanaan dengan pihak ketiga, nah kami diundang. Paling tidak kami diberikan tembusan hasil negosiasi mereka dengan pihak ketiga itu. Nah selama ini kan kami nyaris tidak tahu, maka dari itu transparansi iya, berarti ya. artinya kita tahu-tahu sudah seperti aja pembangunan kemarin yang Pullman, Hotel Pullman itu. Tiba-tiba udah beres bangunannya, kita tidak tahu kerjasamanya seperti apa, berapa pendapatan Pemprov yang didapatkan di sana, seperti apa bagi hasilnya. Nah kita tidak tahu itu. Nah sekarang tidak boleh seperti itu. Kalau ada yang seperti itu maka semuanya disampaikan. Nah kami tahu dan kami setujui barulah bisa dilaksanakan. Memang di Perda baru itu apabila ada kerjasama di bawah 5 miliar memang tidak perlu laporan persetujuan DPRD. Tetapi yang di atas 5 miliar itu harus persetujuan DPRD. Baik kerjasamanya pun nilai bisnisnya yang di atas 5 miliar itu harus mendapat persetujuan dari DPRD. Baik. Memang aturan diatur di Perda yang sekarang. Artinya fungsi pengawasan DPRD ini diperkuat di Perda ya, ini Pak jelas diperkuat. Kenapa? Karena pengalaman selama ini aset-asetnya kadang-kadang kita tidak tahu ya, tahu-tahu udah menjadi milik orang lain. Baik. Ada ruko, ada yang menjadi persoalan hukum akhirnya. Kenapa? Karena itu akibat tadi kita tidak tahu, akhirnya setelah mereka terjadi persoalan hukum baru kita tahu. Ini banyak sekali kan kejadian kemarin-kemarin itu, ada ruko juga yang dibancai. Itu aset Pemprov tahu-tahu sudah dipindah tangan kepada orang lain, akhirnya diurus-urus kan, adanya persoalan hukum kan begitu. Nah itu masalahnya. Apakah itu kemudian artinya ada sanksi tegas Jelas. yang diberikan nanti Pak kepada OPD? Jelas. Makanya Perda ini sangat menekankan supaya ketertiban dalam mengelola aset itu ada. Karena aset itu ya, apabila pembukuannya tidak jelas, ini bisa diselewengkan, ya kan? Contohnya aja tanah, batasnya juga harus jelas itu. Kalau nggak nanti hilang tanahnya, batasnya bisa diokupasi masyarakat kan? Kalau batasnya tidak jelas seperti apa. Nah, begitu juga pengadaan barangnya, kalau surat menyuratnya asal usulnya tidak jelas, lantas dibeli oleh Pemprov, nah ini akan menimbulkan masalah nanti. Betul, suratnya tidak akan jelas. Nah, banyak sekali aset Pemprov itu yang tanah ini yang belum jadi sertifikatnya belum jadi, masih diurus. Susah mensertifikat. Kenapa? Karena untuk mensertifikat tanah itu kan harus lengkap ininya, dokumentasinya, ya, alat buktinya. Harus ada kuitasi pembeliannya, harus ada akte segala macam. Nah, kalau pengadaannya tidak melibatkan seperti itu, nanti tidak bisa diurus asetnya. Nah, aset Pemprov itu kan berasal, ada aset yang diserahkan dari pemerintah pusat juga ada. Aset yang dibeli oleh Pemprov sendiri juga ada. Ya, aset hasil kerjasama juga ada. Banyak macam-macam aset itu. Aset yang dimiliki dan ini jumlahnya sangat banyak sekali begitu loh. Nah, apalagi aset-aset di Perda itu dihapus, bagaimana penghapusan aset. Itu kenapa dia harus diatur penghapusan aset ini? Kalau tidak, ini aset nanti gimana? Pas dihapus kita tidak tahu. Artinya pengawasan ketat ini sangat perlu dilakukan oleh OPD untuk aset-aset yang berada di bawah kewenangannya Pak. Pak, mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan tentunya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar masyarakat ini sudah bisa merasakan dampak dari Perda baru kita, dan mungkin pesan Bapak untuk masyarakat Jabar yang mungkin melihat Anda aset atau melihat ada aset begitu ya Pak di lingkungan yang tidak terurus atau justru disalahgunakan nih Pak biasanya oleh oknum tertentu. Apakah ada pesan juga untuk masyarakat terakhir Pak? Ya, yang jelas harapan saya yang pertama, pemerintah provinsi, gubernur dalam hal ini harus segera membuat Pergub aset ini. Karena kalau Pergubnya tidak dibuat, aturan teknisnya tidak dibuat, maka Perda ini juga susah untuk dijalankan. Maka satu-satunya jalan di Perda diatur paling lambat 1 tahun. 1 tahun menurut saya terlalu lama. Terlalu lama ya Pak? Ya harusnya 1 bulan itu setelah Perda itu diundangkan, itu Pergub itu sudah keluar. Kenapa? Karena ini kan untuk menyelamatkan aset provinsi, untuk mengelola aset provinsi. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya, bahkan ini banyak sekali untungnya. Kalau memang gerak cepat dari pemerintah provinsi itu dalam hal merespon Perda yang sudah diundangkan ini. Tapi kalau ini berlarut-larut sampai 1 tahun nanti baru keluar Pergubnya, rugi dong. Ya kan tadi kan ditanyakan, kalau ada masyarakat menemukan bahwa banyak sekali aset Pemprov yang diokupasi masyarakat, laporkan saja kepada
kami di DPRD. Kami akan datangi itu aset itu. Memang sekarang ini banyak aset kita yang lagi bermasalah, sangat banyak sekarang ini. Ada yang di Setiabudi, itu tanah itu udah banyak dibangun oleh rumah masyarakat. Ada lagi yang di Subang, ada lagi yang di Cianjur, tanah-tanah bidang-bidang tanah yang luas-luas semua tempatnya itu. Itulah sekarang jadi tugas kami sekarang bagaimana menyelesaikan persoalan sekarang yang terjadi dengan masyarakat. Intinya satu, jangan sampai Pemprov juga merugikan masyarakat. Intinya satu, kalau memang aset itu sudah dikelola lama oleh masyarakat, ya harus direspon juga. Ya jangan digantung juga, kan ada alas haknya bisa dihibahkan kepada masyarakat, ya kan? Agar apa? Karena terus terang saja ya, aset ini bukan saja Pemprov ya, di semua tingkatan, di pemerintah kota kabupaten, di pemerintah pusat, banyak sekali aset-aset pemerintah yang diokupasi oleh masyarakat. Pemerintah yang membayar pajaknya, masyarakat yang menempati di sana. Padahal pemerintah tidak menggunakan aset itu, tapi mereka yang membayar pajaknya. Jadi masyarakat rugi, pemerintah juga rugi. Dan ini bertahun-tahun dibiarkan. Harusnya ini harus dituntaskan. Nah, bukan sedikit kerugian pemerintah kaitan dengan aset ini. Akibat tidak bisa mengelola dengan baik tadi. Harusnya kalau aset sudah diduduki masyarakat, ini harus diselesaikan persoalannya. Agar masyarakat juga bisa menghaki tempat itu, bisa memanfaatkan. Pemerintah juga tidak menjadi beban lagi kan harusnya. Tapi kalau dibiarkan ini kan beban pemerintah berjalan terus, beban masyarakat juga berjalan terus. Itu tadilah yang keduanya rugi atur akhirnya. Ya Pak ya. Nah ini yang diatur itu. Tata kelola baru dari aset-aset betul. daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2026. Tentunya harapannya ini lancar, pergubnya begitu ya Pak ya, segera bisa keluar dan dampaknya bisa segera dirasakan untuk masyarakat. Terima kasih banyak Pak Sugianto Nangolah atas waktunya bersama kami pagi hari ini. Semoga tadi ya Pak lancar semua ke depan dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.